Halo teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, salam sehat dan salam bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan adalah milik kita. Kita jumpa lagi di channel Unixoft Developer, yaitu channel yang membagi-bagi tentang ilmu, implementasi, dan penggunaan cara program aplikasi di era sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul adalah cara penggunaan sistem informasi manajemen arsip tentang dashboard. Baiklah, kita akan coba langsung bagaimana akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam sistem informasi manajemen arsip. Tapi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana instalasi sistem informasi manajemen arsip. Di sana, di materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan instalasi. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita sudah pada sampai di menu utama seperti yang Anda lihat di layar kaca ini. Baiklah, di sini saya sudah membuat satu akun user yang akan saya jadikan sebagai administrator. Adapun terkait mengenai nanti bagaimana sistem keamanan dan hak akses di dalam penggunaan program aplikasi sistem manajemen arsip, kita sudah siapkan satu user administrator dan sudah saya masukkan password. Langsung kita login. Anda bisa lihat bahwa menu yang terdiri dari manajemen arsip ini terdiri dari home, lalu employee, ini adalah data karyawan. Kenapa? Karena karyawan ini harus dimasukkan ke dalam sistem sebagai penanggung jawab atau PIC, baik itu yang membuat dokumen ataupun dia sebagai penanggung jawab dari dokumen. Lalu ada data atau entry master, entry master ini adalah data-data sumber utama, data-data yang wajib ada sebelum Anda melakukan proses dokumentasi, yaitu data agama. Ini berfungsi untuk mengisi data karyawan yang di dalamnya adalah memiliki identitas agama. Begitu juga bagian atau departemen. Ada juga dokumen, ini adalah nama dokumen apa saja yang nanti akan kita coba demokan. Terus juga jabatan, karena terkait jabatan ini akan berpengaruh terhadap hak akses nantinya. Lalu kategori dokumen, kategori dokumen ini sudah saya pisahkan berdasarkan seperti menu yang di utama ini. Ada dokumen administrasi, ada dokumen akademik, ada dokumen kemahasiswaan, ada dokumen kerjasama, ada keuangan, notulen, penelitian, SIM. Nah, ini adalah menu-menu yang sudah saya siapkan. Kenapa kategori ini isinya seperti pada menu utama ini? Karena memang kebetulan sistem informasi manajemen arsip ini saya desain sebagai pilot project adalah di salah satu kampus STMIC yang berada di Bekasi. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya terkait bagaimana cara penggunaan. Terkait masalah nanti menu-menu ini bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti
dokumen ini sifatnya general. Apabila ini dipergunakan katakanlah di institusi pemerintah, maka kategori-kategori ini akan berubah ya, tidak menjadi ada kemahasiswaan ya, tidak ada lagi yang namanya mungkin SIM dan lain sebagainya, karena ini memang saya desain berdasarkan project yang ada di salah satu kampus di Bekasi ya, STMIC, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika ya. Ini desain dari kategorinya seperti ini ya, tapi nanti bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada tahun akademik ya. Ini adalah semester berjalan dan ada tipe atau jenis daripada dokumen ya. Nanti kita akan coba satu-satu bertahap bagaimana cara mengisi data-data dokumen tersebut. Lalu di sini ada entry dokumen. Ini adalah proses dokumen yang nanti akan dimasukkan ya, atau sebuah proses transaksi di mana dokumen-dokumen ini akan kita arsipkan di dalam sistem manajemen arsip ini ya. Lalu ada report ya. Report juga berdasarkan kategori-kategori yang sudah kita buat ya, bahwa di sini misalkan kita akan mencari dokumen administrasi yang sudah lama ya, nanti bisa kita melihat dari laporan administrasi dengan keyword-keyword yang akan nanti kita tampilkan seperti apa, agar dalam pencarian dokumen itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah ya. Apakah itu akan hanya dilihat saja atau itu akan kita tampilkan dan akan kita print dan lain sebagainya ya, kira-kira begitu. Lalu ada yang namanya user ya. Nah, user ini berfungsi sebagai orang-orang yang dapat hadir ke dalam sebuah sistem manajemen arsip ini, agar nanti bisa berkiprah dalam menyusun atau membuat dokumen yang disimpan di dalam sistem manajemen arsip ini sesuai dengan hak akses dan kewenangannya masing-masing. Nah, ini adalah fitur yang ada di dalam manajemen arsip ya. Oke, ini adalah fitur yang dimiliki oleh manajemen arsip ya. Ini untuk administrasi, ini untuk akademik ya, ini untuk kemahasiswaan dan seterusnya. Kalau kita klik administrasi, maka ini akan masuk ke dalam sebuah data untuk memasukkan dokumen ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan entry data dulu ke dalam sebuah sistem, karena saya hanya memberikan fitur-fitur untuk penggunaan program aplikasi manajemen arsip. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya ya. Jangan lupa Anda perhatikan pertemuan